sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun, bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi.
rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli, dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10, jam 2:45. Halo Sobat Politik semua, selamat datang di channel Kabar Politik Viral. Sebelum kita pada informasi panas hari ini, pastikan Sobat Politik semua sudah klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bersiap untuk memberikan komentar kritis kalian di bawah. Dukungan kalian sangat penting agar channel Kabar Politik Viral ini terus berkembang memberikan informasi paling tajam seputar politik tanah air. Sobat Politik, jagat media sosial baru-baru ini dikejutkan oleh sebuah klaim kontroversial yang beredar di media asing dan situs pengamat internasional. Klaim tersebut menyebutkan bahwa Presiden setuju Indonesia Bapak Joko Widodo waktu dalam daftar salah satu presiden paling korup di dunia. Tentu saja kabar ini langsung memicu perdebatan sengit. Di satu sisi,
banyak pihak yang menganggap ini sebagai bukti nyata adanya ketidakberesan dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, para pendukung setia beliau menolak keras tuduhan tersebut dan menilai isu ini sengaja digoreng untuk merusak citra sang mantan presiden. Di episode Kabar Politik Viral kali ini, kita akan bedah tuntas di mana usul-usul klaim ini dan apa saja fakta mencekam di baliknya. Sobat politik, meskipun lembaga resmi seperti Transparency International tidak pernah merilis peringkat pribadi presiden paling korup, para kritikus dan pengamat Indonesia internasional menyoroti 5 poin besar yang menjadi di era pemerintahan Jokowi. Yang pertama, kasus korupsi skandal fantastis yang mulai dari korupsi bansos hingga dana desa, bahkan yang bikin geleng-geleng kepala laporan PPATK tahun 2024 mencatat ada peredaran uang korupsi yang menyentuh angka luar biasa, yaitu 984 triliun rupiah hanya dalam waktu 1 tahun di akhir masa jabatan Jokowi. Angka ini setara dengan hampir 30% APBN kita, sobat politik. Yang kedua, dugaan nepotisme dan dinasti politik. Langkah kilat anak, menantu, dan kerabat dekat yang menduduki jabatan strategis dalam waktu singkat dinilai oleh dunia internasional sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Yang ketiga, kurangnya transparansi proyek besar. Salah satunya adalah proyek kereta cepat yang dialihkan dari Jepang ke Cina. Proyek disoroti karena bunganya yang membengkak hingga akhir membebani konsorsium BUMN dan keuangan negara. Keempat, intervensi hukum. Adanya anggapan bahwa negara hukum tidak lagi independen dan kasus-kasus besar seringkali mendek di tengah jalan jika bersentuhan dengan lingkaran kekuasaan. Yang kelima, ambisi 3 periode yang gagal. Di balik layar, kabarnya benteng terakhir yang mengandalkan ambisi perpanjangan masa jabatan ini adalah Megawati Soekarno Putri yang dengan tegas mengingatkan bahwa hal itu melanggar konstitusi. Penolakan ini ditengarai memicu kepanikan politik dan keretakan hubungan di akhir masa jabatan. Namun di seberang sana, pihak pembela Jokowi membantah semua tuduhan ini dengan keras. Menurut mereka, banyaknya kasus yang terungkap justru menjadi bukti nyata bahwa hukum di era Jokowi ini bekerja secara transparan dan tidak pandang bulu. Bukan bukti hanya pemerintah yang korup mengenai dinasti politik, ya, di mana mereka berargumen bahwa kerabat presiden memiliki hak politik yang sama dan posisi mereka didapati murni karena pilihan rakyat dan pemilu. Ya, sobat politik, semua isu seberat ini jelas membawa dampak yang luar biasa. Selain bisa merusak citra Indonesia di mata investor asing, hal ini juga mempersebarkan jurang pemisah, memicu popularitas yang tajam di antara masyarakat kita sendiri. Nah, teman-teman, setelah mendengar paparan tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai isu ini? Apakah predikat tersebut merupakan penilaian objektif atau sekedar serangan politik yang tidak berdasar? Ya, mari teman-teman tulis opini dan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan kabar dari atau komentar-komentar dari teman-teman kita juga dari cuplikan video ini. Teman-teman, disampaikan oleh Karsima, dia berkomentar kebanyakan pejabat maling di negara ini. Ya, disampaikan oleh teman-teman Reddy Bandi, semoga semua bisa terbongkar, barang busuk ditutupi seperti apapun akan tercium. Ade Suhara memberikan komentar, Jokowi seret ke hukum atau diadili oleh rakyat. Ya, Muhammad Syur memberikan komentar, jadi kapan nih Jokowi bisa ditangkap? Sudah banyak kasus korupsi yang asal dari Jokowi, jadi ditangkap orang yang katanya melakukan korupsi, bukan orang yang menyuruhnya korupsi, yaitu Jokowi. Effendi berkomentar, Jokowi Dodo harus dipenjarakan, tolong KPK, harus adil, semua uang harus disita. Supardi Pardi memberikan komentar, korupsi nggak bakalan hilang kalau pemberantasan tidak dimulai dari atasnya. Supripin memberikan komentarnya juga, apa rakyat yang turun langsung menepalkan kalau para pejabat tidak mau tobat. Ya, disampaikan oleh Budi. Ya, tentu omongan inilah yang dicermati, akankah ada tindak lanjutan? Ya, teman-teman, Ridwan Simun, ya, dia memberikan komentar, semoga mendapatkan hukuman yang setimpal dunia akhirat, amin.
Yetri Zal, ayo bongkar semua kejahatan Jokowi dan kroni-kroni terus tangkap dan hukum mati. Ya, Ani Hanifah berkomentar biar bagaimana perisama bentengnya, jangan dengarin yang begini begitu. Ya, Tantang Sotani memberikan komentar ide segala urusan disampaikan oleh Presiden supaya tidak berani membantah. Ya, Agus Herianto berkomentar udah pana tahu Jokowi korupsi kenapa atuh nggak ditangkap kok pada meneng baik. Ya, disampaikan oleh Tripuwarto, tangkap Mulyono diadili hukum seumur hidup karena banyak korupsi dinilai seluruh dunia nomor 2 korupsi. Ya, disampaikan oleh Bahari, pejabat yang maling uang rakyat cepat dieksekusi, ayo rakyat bergerak adili para koruptor pencuri uang rakyat itu. Ya, Suhardi memberikan komentar kenapa ya Indonesia jadi negara terkorup nomor 3, heran aku padahal besok di akhirat diminta pertanggungjawaban. Ya, disampaikan oleh Opsal memberikan tanggapan, ya Tuhan, jika ini benar-benar hukumlah mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi di Indonesia ini. Ya teman-teman, bagaimana opini cerdas kalian dari tanggapan netizen ini? Mari kita teman-teman untuk berdiskusi bersama di kolom komentar. Dan sampai di sini pembahasan kita. Salam demokrasi.